Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, marilah pertama senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah begitu banyak memberikan kita nikmat, baik nikmat sehat, nikmat sempat, dan alhamdulillah kita juga masih diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu bisa kembali bertemu di bulan suci Ramadan. Mungkin ada saudara kita, sanak kadang kita yang hari ini sudah tidak bisa merasakan nikmat itu. Mari, mumpung kita masih di bulan suci Ramadan, kita maksimalkan untuk beribadah dan kita keluar dari madrasah Ramadan dengan gelar la'allakum tattaqun, yaitu tergolong orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai kita tidak memaksimalkan kesempatan ini. Belum tentu juga usia kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan tahun depan. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana senantiasa dengan bentuk kecintaan kita kepada beliau, kita senantiasa berdoa agar kelak dikumpulkan bersama umat-umat beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, pemirsa yang budiman, kita akan membahas satu surat yang mana dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu ulama pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, membahas surat ini kepada santri-santrinya itu selama 7 bulan. Kalau surat Al-Ma'un yang isinya 7 ayat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kepada santrinya itu selama 3 bulan. Akan tetapi surat ini yang hanya 3 ayat, terdiri dari 3 ayat, namun Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajarkan kepada santrinya itu selama 7 bulan. Ini sangat menarik. 3 ayat yang sangat pendek, tapi kenapa pendiri Persyarikatan Muhammadiyah itu mengajarkan selama kurun waktu yang agak panjang? Surat itu adalah surat Al-Asr. Surat Al-Asr adalah surat yang ke-103 dan tergolong surat Makkiyah, yaitu surat yang turun ketika baginda sebelum hijrah ke kota Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Artinya adalah demi masa. Di sini ayat ini dimulai dengan waw qasam atau waw sumpah Allah Subhanahu wa taala terhadap masa atau waktu. Al-asri ini kalau dalam bahasa Arab itu adalah waktu yang sering kita lalui secara terus-menerus. Di sini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rambu-rambu betapa pentingnya waktu itu. Karena pemirsa yang budiman, kelak yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita manusia, yaitu adalah umur kita, usia kita, masa yang kita lalui ini digunakan untuk apa? Kemudian di sini juga
akan dijelaskan bagaimana waktu itu bisa menjadi al-waktu kasaif in lam yaqta qata'ak. Dalam peribahasa bahasa Arab, waktu adalah seperti ibarat pedang. Apabila kita tidak memangkasnya waktu tersebut, kita yang akan dipotong sama waktu itu. Ayat kedua, innal insana lafi khusr. Disinilah rambu-rambu yang kedua. Sesungguhnya inna al insana, setiap manusia, lafi khusr, dalam keadaan merugi atau celaka. Nah, di sini dijelaskan sangat jelas bahwasanya manusia itu berpotensi untuk merugi maupun celaka yang kelak bisa masuk neraka kalau tidak bisa menggunakan waktu dengan yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagaimana kita selaku manusia untuk tidak dapat merugi atau celaka masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu illalladzina amanu. Yang pertama adalah kuncinya adalah amanu. Kita gunakan setiap waktu kita, setiap detik kita, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melalui setiap detik kita itu tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah tasdiqu biqalbi wa qawlu bil lisan wa a'malu bil arkan, yaitu iman atau percaya itu kita sematkan ke dalam hati kita, kemudian mengucapkan dengan lisan kita. Apakah sampai di sini? Tidak. Wa a'malu bil arkan, dan kita melakukan dengan perbuatan. Kemudian yang kedua adalah wa amilus sholihat. Di sini harus satu paket jamaah sekalian. Ketika kita melakukan dengan penuh keimanan, tapi kita juga harus membersamainya dengan amal soleh. Karena apa? Kalau kita beriman saja itu belum cukup. Kita bisa melihat di surat Al-Ma'un, orang yang sholat aja bisa celaka di situ, apalagi yang tidak sholat. Ini yang beramal soleh aja itu berkemungkinan celaka. Akan tetapi ketika kita melakukan amal soleh tanpa kita dibarengi dengan keimanan kita, itu sama dengan juga kita merugi. Salah satunya yang pertama adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita juga dibersamai dengan amal-amal soleh, baik sholat kita, tadarus Al-Quran kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita. Dan yang terakhir jamaah sekalian, agar kita tidak tergolong, tidak termasuk orang yang merugi adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Hendaknya kita senantiasa saling menasehati di antara kita, baik dalam kebenaran maupun dalam kesabaran. Di sini adalah watawasau adalah saling. Jadi di sini adalah ada hubungan timbal balik. Ketika kita mencoba memberikan nasihat kepada saudara kita, hendaknya itu kita terima dengan sabar. Akan tetapi di sini juga dibalik, karena saling adalah artinya adalah hubungan timbal balik. Ketika kita melakukan kekhilafan, kemudian kita dinasihati, hendaknya kita juga terima dengan lapang dada. Jangan sampai kita merasa paling benar sendiri. Mentang-mentang sudah mengetahui ilmu A, kemudian kita diberi nasihat, kita tidak dapat menerima. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang mau memberikan nasihat, akan tetapi tidak mau mendengarkan nasihat dari saudara kita. Demikian jamaah sekalian,
3 kunci kita yang mana kita tidak tergolong orang-orang yang merugi. Yang pertama adalah tentu kita senantiasa harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati kita. Kemudian kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga setelah itu kita membersamainya dengan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan, baik sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kita senantiasa hendak berbagi, saling menasihati di antara diri kita. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.